yang sebetulnya juga kita prihatin itu efek dari pemotongan anggaran ini tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya kementerian lembaga aja, tapi juga diikuti oleh pemerintah daerah, diikuti juga oleh BUMN, dan akhirnya swasta juga ikut-ikutan semuanya. Sangat disayangkan ya, jadi selama Republik ini berdiri 79 tahun, pariwisata itu tidak pernah menjadi prioritas. Ya? Tidak pernah jadi prioritas. Bahkan kalau yang sekarang pun Asta Cita nggak disebut tuh, pariwisata nggak ada gitu. Kemarin apa Sarasehan Ekonomi juga nggak disebutin. Gitu. Kan kemarin dia bilang 88% mau PHK gitu kan. Terus kalau nggak salah 46% mau tutup gitu kan. Nah kita mau cek lagi nih sekarang setelah pasca Lebaran kan belum ada kejelasan nih kira-kira mereka gimana nih. Tapi kayaknya Lebaran kemarin juga nggak seramai Lebaran sebelumnya. 20% lebih rendah okupansinya dibanding dengan tahun lalu. Gitu. Dan itu juga terkonfirmasi di teman-teman destinasi. Jadi teman-teman dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri ya. Arki, Asosiasi Rekreasi Keluarga itu terus lalu Perhimpunan Kebun Binatang seluruh Indonesia itu mengkonfirmasi memang turun. Itu tandanya masyarakat juga daya belinya turun. Nah ini memang bagi kami suatu pengalaman pahit banget ya. Ini kita sekarang udah sadar bahwa memang ya situasi seperti ini dan pemerintah juga tidak menjadikan pariwisata itu menjadi prioritas. Ya kita sekarang sebagai pelaku usaha di pariwisata ya kita yang harus kerja lebih keras gitu karena kita menganggap ya dukungannya minim. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi dan Iyo. Hai, kamu? Ya, kamu apa juga. Kabar? Kenapa pakai hitam-hitam nih black suit? Kita nggak kompak hari ini. Oh, masih berduka ya? Masih berduka. Berduka. Karena? Nggak tahu yang mana nih, banyak berita duka nih. Iya, industri pariwisata kita. Oke. Okupansi hotel itu menurun, itu kita harus prihatin dengan teman-teman yang gelap ada ya? di industri itu. Berarti gelap? Iya, gelap. Kita kedatangan tamu spesial dari PHRI, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Mas Haryadi Sukamdhani. Halo Mas. Halo Mas juga. Ai. Selamat ulang tahun juga. Oh iya, Mas Ai. Ini barusan ada yang ulang tahun. Iya, ulang tahun. Apa kabar Mas Ai? Baik, alhamdulillah Mbak Didi, Mas Yo. Sibukannya apa sekarang Mas Ai selain di PHRI? Saya udah nggak di Apindo ya? Enggak, saya udah dua periode di Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo. Alhamdulillah udah selesai. Saya lebih konsentrasi di pariwisata sekarang. Jadi sekarang saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, tapi juga sebagai Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Nah GIPI ini adalah konfederasinya seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi kami itu anggotanya ada 38 asosiasi. Nah, tadinya 36 nambah 2 dan itu sektornya sangat luas, mulai dari teman-teman yang sebagai tour guide sampai airlines itu bergabung di dalam. Pokoknya yang terkait industri pariwisata. Iya, sebagai konfederasi. Jadi ini ekosistem tersendiri lah. GIPI. Mitranya Injourney lah ini ya kalau dari mitranya Injourney ya kita betul. Sebetulnya perwakilan Injourney juga ada di kita, Mas Doni Oskaria, tapi sekarang udah jadi wamen. Iya. Nah, itu belum tahu tuh dari Injourney bagaimana mau menggantikan Mas Doni atau bagaimana, kita masih tunggu. Belum ada penggantinya? Iya belum. Jadi namanya Mas Doni masih ada tuh. Emang nggak boleh ya? Jadi wamen tapi tetap ada di asosiasi? Terserah ya. Tapi menurut saya kan lebih baik karena kan Mas Doni udah nggak di pariwisata ya, dia kan jadi Wamenkyu kan, dia jadi wakil menteri keuangan ya, mungkin sebaiknya diganti. Di Anantara kan beliau juga sekarang CCO. Iya, CEO. betul. Chief Operating Officer ya. Jadi Mas Ai ini dulu waktu jadi ketua umum HIPMI, aku masuk HIPMI itu. Jadi senior banget. Jadi ngikut masuk HIPMI gara-gara Mas Ai. Gara-gara Mas Ai. Waduh, luar biasa. Enggak juga lah kalau itu sih. Pasti gara-gara ada sesuatu dia ikut. Itu yang jelas. Iya, pokoknya organisatoris sejati lah. Dari HIPMI ke Apindo ya Mas? Dari HIPMI saya di Kadin dulu. Tapi nggak ikut kongres ya Kadin ya? Enggak, Enggak, saya enggak. Sebetulnya di Apindo saya dari tahun 99 malah sih. Iya. Sebelum HIPMI. Baru selesai reformasi itu. Iya, saya ketua umum HIPMI tahun 98 sampai 2001. Iya, aku masuk 2000 tuh waktu itu. Iya, saya 2001. Mas Ai terkait pemotongan anggaran nih dari pemerintah efisiensi ya. Kan dampaknya itu yang lebih
dahsyat adalah menerpa teman-teman di industri pariwisata. Teman-teman di yang pengusaha-pengusaha hotel itu mengeluhkan karena ada karenanya, karena udah dilarang kan, seminar nggak boleh, FGD nggak boleh. Biasanya itu kan diselenggarakan di hotel, raker nggak perlu lagi gitu. Jadi memang gini Mas, Mbak ya, pasar pemerintah ini memang cukup signifikan untuk sektor hotel. Dia itu secara nasional itu kira-kira 40%. 40% ya. Dan kalau di daerah itu bahkan bisa 70%. Jadi misalnya kayak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sana itu bisa sampai 70%. Jadi memang sangat signifikan. Nah, pertanyaannya adalah kok begitu banyak ya? Ya otomatis karena ada permintaan, pengusaha hotel kan harus menyiapkan ya, harus supply and demand kan harus disediakan juga. Supply-nya ada ya, demand-nya harus disediakan. Jadi seperti itu. Dan di luar itu juga ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang biasanya meminta kita untuk membangun hotel baru. Misalnya ada kegiatan PON, ada kegiatan Asian Games misalnya kayak gitu ya, waktu kayak di Palembang dan sebagainya. Jadi itu sesuatu hal yang terjadinya itu adalah mengikuti dari permintaan demand. Karena kemarin sempat ada di kalangan pemerintah atau juga kalangan masyarakat lah yang bilang ya ini sekarang sektor hotel jangan mengandalkan pasar mulut aja dong gitu kan, suruh cari pasar yang lain. Saya jelaskan ini kita nih selama ini ada kan memang permintaannya ada, bukannya kita nggak mau untuk cari pasar yang lain. Nah, menggantikan atau shifting menggeser dari pemerintah ke yang lain itu juga tidak mudah gitu, tidak mudah dalam waktu singkat, perlu ada waktu. Nah, di lain pihak segmen pasar lain yang sebetulnya itu juga potensial, yaitu dari turis mancanegara, wisata mancanegara sebenarnya tuh yang inbound itu sebenarnya potensial banget. Tetapi pariwisata kita ini kan tidak dibangun secara sistematik ya. Jadi kita tumbuh sendiri aja gitu. Jadi bukan karena intervensi dari regulasi, tapi ya memang tumbuh seadanya gitu. Nah, sehingga itu tidak karena tidak didesain secara sistematis, tidak bisa yang namanya wisata mancanegara ini tumbuh seperti misalnya di Thailand gitu ya, atau Vietnam. Sekarang Vietnam juga luar biasa jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat baik di Malaysia, Thailand, di Vietnam, Singapura udah pasti ya, itu pasar pemerintah emang kecil ya, dia dapatnya kan dari turis sama dari korporasi gitu. Kita nggak terbentuk itu. Nah, ini memang bagi kami suatu pengalaman pahit banget ya. Ini kita sekarang udah sadar bahwa memang ya situasi seperti ini dan pemerintah juga tidak menjadikan pariwisata itu menjadi prioritas. Ya kita sekarang sebagai pelaku usaha di pariwisata ya kita yang harus kerja lebih keras gitu, karena kita menganggap ya dukungannya minim gitu. Seperti itu. Kira-kira udah diprediksi tahun ini setelah kuartal 1 lewat ini turunnya akan berapa nih? Nah, jadi gini Mas. Jadi kalau yang kami dengar itu kan adalah dipotong 50%, yang termasuk kategori perjalanan dinas, termasuk di sini ada untuk jasa akomodasi. Nah, tetapi di kuartal pertama itu boleh dibilang tidak ada kegiatan sama sekali, spendingnya sangat-sangat minim lah, kecil banget. Jadi boleh dibilang nggak ada gitu. Nah, apakah nanti di kuartal kedua ini juga akan efektif? Saya nggak tahu, karena saya juga menanyakan ke teman-teman di kementerian, lembaga, rata-rata mereka bilang, waduh kalau dibilang bulan April ini cair untuk spending kayaknya enggak deh, dibilang paling cepat tuh adalah di bulan Juni. Nah, kalau misalnya sampai Juni gitu kan misalnya, apa ya motongnya itu 50%. Ya kan, jangan-jangan tuh tinggal 25 tuh kan, tinggal separuh satu semester lagi. Benar. Nah, kayak gitu. Nah, yang sebetulnya juga kita prihatin itu efek dari pemotongan anggaran ini tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya kementerian lembaga aja, tapi juga diikuti oleh pemerintah daerah, diikuti juga oleh BUMN, dan akhirnya swasta juga ikut-ikutan semuanya. Jadi sekarang ini terjadi hal yang tidak kita tidak duga lah kok terjadi efeknya seperti itu. Nah, bahkan di beberapa daerah lebih memprihatinkan lagi, seperti contohnya di Kalimantan Timur. Itu yang namanya kepala daerah di sana bilang, udah pokoknya anak-anak yang wisuda segala macam gak usah bikin di hotel. Nah, jadi kok jadi kita kayak dimusuhin ya, sektor ini kan lucu gitu ya. Habis manis sepah dibuang ya. Orang yang bikin kayak gitu kegiatan aja, ngapain mesti dilarang-larang, wah segala macam. Jadi kita melihat sesuatu yang
sangat tidak sehat lah. Dan yang saya heran tadi itu pemerintah daerah itu, kok bisa sih dia ngomong gitu, bukannya dia dapat, kan kalau di sektor hotel dan restoran itu pajaknya ke daerah loh, bukan ke pusat. Ini kan pajak hotel dan restoran ya, bukan PPN gitu loh. Makanya saya pikir nih kira-kira nih apa gimana sih nih orang kepala daerahnya paham nggak sih gitu ya? Mungkin dia mau pakai sendiri kali Mas, biar nggak iya kan selalu ada tempat gitu loh kalau dia mau pakai. Nggak, artinya kalau nggak ada kegiatan di hotel kan dia pajaknya nggak ada kan? Kan ini berarti kan kurang gitu kan? Daerahnya kurang. Saya bilang nih kayaknya rada-rada kurang cerdas, ngomongnya kurang cerdas gitu. Tapi memang economic growth itu kan salah satu pemicunya, boosternya adalah government spending. Yeah, spending. Nah kalau nggak ada government spending, berarti consumption juga menurun. Karena nggak ada gelontoran dana dari pemerintah, swasta, kemudian BUMN juga akhirnya melambat gitu loh pergerakannya. Nah ini kalau boleh dibilang, ini kan berarti sektor perhotelan dan pariwisata ini benar-benar tergantung sama government ya. Dalam arti gini, betul. Spendingnya dari spending government yang pertama. Kedua, kebijakan pariwisata ini kan nggak bisa dilakukan oleh pelaku hotelnya sendiri. Tadi kalau Mas Ai sebut Thailand, Malaysia, ini kan pemerintahnya yang benar-benar mengkampanyekan negaranya untuk menjadi tujuan pariwisata. Betul. Baik Thailand maupun Malaysia dengan wisata ini medical ya, medical tourism. Medical tourism. Kita apa sebenarnya yang diupayakan jadi, selama ini? Memang sangat disayangkan ya. Jadi selama Republik ini berdiri 79 tahun, pariwisata itu tidak pernah menjadi prioritas. Tidak pernah jadi prioritas. Bahkan kalau yang sekarang pun Asta Cita nggak disebut tuh, pariwisata nggak ada gitu. Kemarin Sarasehan ekonomi juga nggak disebutin. Gitu ya. Jadi ya kita melihat ini memang sudah sekian lama tidak menjadi prioritas. Nah ini yang juga menurut saya juga disayangkan ya. Ini gimana sih elit politik kita justru sebetulnya di pariwisata itu menjadi buffernya untuk penyerapan tenaga kerja, untuk penerimaan devisa dan sebagainya. Pendapatan daerah juga. Daerah juga. Nah di kita berbeda dengan industri yang lain. Di kita itu kalau pariwisata berkembang, uang itu langsung ke masyarakat, beredarnya ke masyarakat. Iya benar. Ya kan contohnya kalau misalnya Mbak diinget di Solo gitu, Bali atau Solo itu begitu ada kegiatan yang signifikan itu kan semuanya rame, toko batiknya rame, toko kuliner rame, semuanya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah beda misalnya dengan industri yang lain, ya kan manufaktur ya menikmati kan yang punya modal, punya pabrik sama karyawannya sama vendornya paling atau banknya kan, udah itu aja. Tapi ke masyarakat kan belum tentu. Boleh aja dia punya omset ratusan triliun, tapi impact-nya kepada masyarakat kan nggak langsung. Tapi kalau ini begitu dia naik, masyarakat langsung merasakan. Dan tidak hanya dari sisi pendapatan masyarakat ya, karena kan kita tahu juga Indonesia itu kan didukung pertumbuhan ekonomi oleh konsumsi rumah tangga kan. Jadi ini kalau misalnya naik, konsumsi mereka pasti akan tinggi, dan kalau tinggi pasti akan pertumbuhan akan tinggi. Nah yang keduanya adalah pariwisata ini sebagai buffer untuk penyerapan tenaga kerja. Di kita tuh nggak ada tuh yang namanya harus diterima pendidikan harus minimal S1 gitu kan, nggak ada tuh. Fleksibel. Mau nggak punya pendidikan juga bisa gitu. Mau bisa diajarin lah ya. Misalnya hanya keterampilan aja yang diasah, tapi jenjang pendidikan itu tidak. Nah secara Indonesia kan yang punya background pendidikan SMP ke bawah itu hampir 60%. Ya kan, terus mereka mau bagaimana? Nah itu kan ini jadi ini sesuatu hal yang penting. Ketiganya untuk devisa. Ya kan, devisa yang datang itu kalau kita serius itu juga signifikan. Ya kan, Thailand udah mencanangkan lah dia prioritas. Vietnam sekarang juga demikian. Malaysia udah juga berjalan semuanya. Karena dia taruh itu sebagai prioritas. Nah, sehingga semua itu ke sana. Di kita apa? Ya, kita mah yang ada direcokin mulu gitu kan. Itu semua mah ya nyatanya begitu loh ya. Saya ngomong kan faktanya aja. Apa tuh misalnya pajak hiburan. Nah, kemarin tiba-tiba dibikin threshold minimal 40%, 75. Terus yang diincar itu adalah yang hiburan yang terkait dengan ininya ya sebenarnya diminati oleh wisatawan mancanegara kan. Ya ada karaoke, diskotik, klub malam, bar kan. Kemarin yang alhamdulillah sempat yang bisa dibebaskan hanya spa aja. Tapi 4 kena. Gimana nih gitu kan. Secara ya namanya
lihat aja di Bali tuh, yang rame kan ya, anak-anak muda pada ke situ tuh, orang-orang asing di situ kan. Jadi itu contohnya itu. Belum lagi kalau kita bicara yang namanya pajak hotel dan restoran atau pajak pariwisata lain yang ditarik oleh pemerintah daerah tingkat 2, itu kan nggak balik lagi ke industrinya. Jadi pakai aja untuk anggaran APBD-nya gitu, nggak balik lagi gitu. Tidak meningkatkan nggak kembali infrastrukturnya untuk gitu promosi apa nggak dipakai kan. Nah di pusat malah ngambil visa untuk PNBP-nya imigrasi kan gitu kan, diambil sekian banyak juga nggak balik ke untuk apa gitu. Jadi kita tuh sebetulnya potensinya luar biasa, tapi memang nggak disupport oleh apalagi regulasi karena memang nggak ada ininya, nggak ada prioritasnya. Bukan ada negara yang justru kontributor GDP-nya terbesar tuh dari pariwisata. Betul. Ya, beberapa negara Kita nggak seperti kita itu. punya destinasi, kemarin punya destinasi 10 Bali baru tuh apa nasibnya? Nah itu dulu zaman Pak Jokowi kan sebenarnya ada destinasi prioritas ya untuk tourism. Itu sebenarnya bagus tuh zaman Bang RR jadi Menko-nya. Itu udah bagus gitu kondisinya. Nah, terus kena pandemi kan. Akhirnya sampai sekarang kita kayaknya masih terseok-seok gitu loh untuk tourism. Nah, jadi kalau mesti saya juga jelasan juga ya masalah destinasi prioritas terus kan jadi super prioritas. Idenya sih bagus, idenya sih bagus. Tetapi apakah dalam pelaksanaan itu tepat? Ya kan, saya ambil contoh misalnya Mandalika. Di Mandalika bikin sirkuit gitu. Mau balapan di sana siapa gitu. Ongkosnya kan mahal. Contohnya gitu kan di gelontornya segitu banyak gitu kan. Nah, jadi terus juga Likupang. Likupang siapa ya mau ke sana gitu kan. Aksesibilitasnya kurang. Ya dan sebagainya lah. Jadi intinya pada waktu penyusunan itu juga tidak melibatkan kita nih sebagai pelaku stakeholder. Nggak ada jakak-jakong juga. Pokoknya ceprot ya keluar gitu kan. Bikin ya udahlah kita pemerintah maunya seperti itu. Nah, jadi pendekatan dari pembangunan pariwisata kita ini top down. Jadi bukannya dari kita ke bottom up enggak top down. Harusnya kan ditanya pelaku orang minatnya lebih yang seperti apa wisatanya. Akhirnya nggak sustain. Ya kan kita dulu senang nih Sumatera Selatan punya menjadi sport tourism kan, punya waktu zamannya Pak Alex Sunduri Jakabaring punya banyak fasilitas olahraga. Wah, kita hancur sekarang Jakabaring. Begitu Pak Gubernurnya ganti sekarang jadi kayak begitu. Nah itu jadi ini juga satu masalah ya, kemajuan pariwisata kita itu ternyata ditentukan oleh figur. Kenyataannya gitu. Bukan dulu, sistem ya. Bukan sistem. Jadi waktu itu Wakatobi kalau misalnya ingat, waktu bupatinya Pak Hugua, wah luar biasa, terkenal orang pada diving sana. Pauguanya selesai, ya udah selesai juga tuh, redup gitu kan. Nah, seperti jadi inilah yang kita mesti ada suatu persepsi yang sama dulu deh kalau mau membangun pariwisata. Jadi lihat dulu ini emang diperlukan nggak? Karena di kita ini kan kita jarang ya dengar ribut-ribut di pariwisata ya, tiba-tiba buruhnya mogok kayak kita karena memang suasananya juga beda. Hospitality gitu, dia harus mengedepankan dan juga kekompakannya itu kita nggak pernah bikin repot gitu. Iya benar-benar. Gitu. Nah tapi kan nggak pernah dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu. Iya benar. Dari hasil surveinya Kompas tuh 88% sudah akan merumahkan karyawan. Itu survei kami itu, Mbak. Surveinya PHRI sama Award ya. Okay. Jadi waktu itu kami melakukan survei sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi waktu itu waktu itu udah keluar ya ininya. Inpres presiden itu udah keluar mengenai pemotongan ya, kita tanya, ini gimana nih responsnya. Nah ternyata dijawab itu. Dari anggotanya berapa banyak? Kemarin tuh kita kemarin respondennya 700. 700-an pengusaha hotel dan restoran. Enggak, hotel aja. Hotel aja karena waktu itu case-nya hotel. Ini kita juga lagi dalam perjalanan survei untuk setelah pasca lebaran. Jadi kita mau lihat perbedaan. Kan kemarin dia bilang 88% mau PHK gitu kan. Terus kalau nggak salah 46% mau tutup gitu kan. Nah kita mau cek lagi nih sekarang setelah pasca lebaran kan belum ada kejelasan nih kira-kira mereka gimana nih apakah angkanya itu hasil survei itu masih valid atau lebih buruk lagi kita nggak tahu, kita cek gitu. Karena sudah ada 4 hotel di Bogor yang tutup ya tutup. Mas. Dia itu karena mereka ya itu tadi bergantung dari pasar pemerintah gitu. Tapi kayaknya lebaran kemarin juga
nggak seramai Lebaran sebelumnya. 20% lebih rendah okupansinya dibanding dengan tahun lalu. Dan itu juga terkonfirmasi di teman-teman destinasi. Jadi teman-teman dari perhimpunan usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri ya, ARKI, Asosiasi Rekreasi Keluarga itu terus selalu perhimpunan kebun binatang seluruh Indonesia itu mengkonfirmasi memang turun. Itu tandanya masyarakat juga daya belinya turun. Karena Ya. kalau kita bicara di level itu kan masyarakat umum ya gitu itu terkonfirmasi di situ. Ya ini artinya sedih banget ya industri pariwisata kita ya. Di pemerintah juga anak tiri, di masyarakat kan juga nggak jadi prioritas. Iya. Kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ini tersier pun enggak kayaknya ya. Kalau sekarang udah yang keempat. Makanya. Terus upaya apa Mas yang dilakukan oleh teman-teman dari PHRI? Ya kalau sekarang ini yang istilahnya kita survival mode ya. Itu pertama tentu kita minta pemerintah untuk segera eksekusi anggaran belanjanya. Jadi spendingnya kita harapkan bisa segera dilakukan. Kedua adalah mencoba untuk mengkonversi pasar. Walaupun tidak mudah saya bilang tadi ya, mengkonversi ke korporasi, ke yang komunitas, yang terkait dengan kegiatan di pendidikan kayak wisuda lah kayak gitu-gitu tuh. Lalu juga terkait dengan yang membuat ini baru ya, inovasi produk wisata baru seperti kita bikin. Tapi itu kan tidak mudah. Nah yang ketiga konversi untuk yang inbound tadi, yang wisatawan asing. Nah wisatawan asing ini memang perlu waktu gitu, perlu waktu. Itu yang kita lakukan dalam waktu dekat seperti itu. Nah tapi kalau jangka panjang sekarang ini kami sedang dalam pembahasan dengan Komisi 7 DPR karena ada undang-undang amandemen undang-undang pariwisataan, inisiatif DPR. Ini kita sedang banyak berdiskusi lah dengan apa yang mau diubah ada dua hal signifikan bagi kami yang kami usulkan kepada Komisi 7, yaitu pertama kelembagaan dulu. Kelembagaan kita itu nggak punya yang namanya tourism board, tuh nggak punya ya. Dulu bukan dulu lah, sempat aktif sampai dengan kalau saya nggak salah tuh tahun 2010-an deh sampai 2014 dihentikan oleh Menteri Pak Arief Yahya. Zaman Wonderful Indonesia ya. Dulu ada Mas. Ada namanya BPPI, Badan Pengembangan Promosi Indonesia. Nah itu nggak jalan, di stop oleh Pak Arief Yahya tahun 2015. Alasannya katanya udah banyak badan lah gitu, ini di stop. Jadi nggak ada. Tapi kalaupun ada itu anggarannya dia mengambil dari Kementerian Pariwisata. Jadi juga anggaran terbatas. Nah, jadi kita usulkan Indonesia Tourism Board itu diaktifkan. Nah, diaktifkannya kami mengusulkan udah jadi konversi dari GIPI tadi, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dikonvert menjadi Indonesia Tourism Board. Karena udah menaungi semua. Karena udah stakeholders sudah ada semua di situ. Usulan kita gitu. Nah, kedua itu adalah menyangkut tourism fund. Jadi tourism fund yang kita usulkan adalah dalam bentuk badan layanan umum, badan layanan pariwisata. Nah ini nanti badan pengarahnya, dewan pengarahnya itu kita mengusulkan tetap harus diberikan porsi mayoritas kepada pelaku industri. Jadi misalnya 5 ya 3 dari pelaku industri, 2 dari pemerintah, gitu seperti itu. Nah lalu dari tourism fund ini kita akan mengambil dana yang selama ini belum diambil oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena bagaimanapun juga kalau uang udah masuk negara pasti dia nggak mau deh berkorban gitu kan, mau realokasi udah pasti nggak mau. Jadi kita nanti akan mencari sumber baru gitu. Nah itu nanti ini salah satu yang sedang kita diskusikan. Salah satunya misalnya kita menarik dari turis inbound misalnya gitu. Ini kan dilakukan di negara-negara Eropa udah lazim tuh, dihitung per hari berapa gitu. Kalau di Malaysia juga udah. Nah itu yang kita lakukan. Nah, harapannya kalau ini nanti bisa disetujui oleh DPR dan pemerintah juga setuju, ini mudah-mudahan akan membalikkan situasi yang tadi ya pariwisata ini tidak kuat, maka jadi kita kuat. Nah kenapa usulan kami seperti itu? Nah, karena tadi saya bilang 79 tahun Indonesia merdeka, ya nyatanya kelembagaan untuk penguatan pariwisata di pemerintah kan enggak gitu kan. Kementeriannya gonta-ganti mulu. Zaman Pak Harto Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Parpostel. Terus dia pernah jadi
sama budaya juga ya kan, pariwisata budaya. Sama ekonomi kreatif. Terus ekonomi kreatif, karena kreatif pisah, balik lagi, pisah lagi. Lah kan susah kalau begini caranya gitu kan. Jadi penguatan kelembagaan sebagai yang tanggung jawab di pariwisata juga enggak. Jadi kita usulannya udahlah kalau memang dari struktur pemerintahnya itu memang nggak berubah-berubah, nggak ada prioritas, sudah industrinya aja diperkuat, ya kan. Kalau industri perkuat kan mau pemerintah bolak-balik berubah-berubah kan dia akan terus kuat gitu loh. Nah itu sebenarnya idenya itu. Nah kalau Indonesia Tourism Board misalnya ada, itu posisinya bagaimana? Apakah dia badan swasta? Dia itu karena memang kan konversi dari GIPI. Dari GIPI. Memang stakeholdersnya adalah pelaku usaha pariwisata. Nah, tapi statusnya nanti badan negara. Ini enggak Mas. Jadi dia statusnya ya sebagai ini independen aja. Gitu sebagai karena sebetulnya GIPI itu sudah ada di amanahnya Undang-Undang Pariwisata tahun 2010 tahun 2009. Itu udah dicantumkan di pasal 50 itu disebutkan bahwa untuk wadah pelaku usaha pariwisata itu ada di GIPI, itu udah dibunyikan di undang-undang. Udah lama. Jadi kita untuk memperkuat itu gitu. Nah, mungkin posisinya GIPI itu nanti akan secara lebih officialnya lah gitu ya, secara lebih masuk ke resminya ke dalam kaitan dengan organ negara ya di BLU tadi karena kita jadi dewan pengarah gitu. Dewan pengarah itu tugasnya adalah memberikan rancangan apa-apa aja yang jadi bikin koridornya gitu. Nanti dilakukan penghimpunan dana oleh si direksinya BLU tadi. Nah, nanti waktu dia eksekusi itu nanti kembali lagi kepada stakeholders, kepada masing-masing. Kalau GIPI kan tadi payung besarnya, nanti waktu dieksekusi ya masing-masing ke mana, ke misalnya untuk terkait dengan promosi destinasi baru misalnya. Misalnya putrinya nih, perhimpunan usaha taman rekreasi, dia mau mempromosikan sesuatu, ya dia ngajuin proposalnya kayak apa. Nah, kalau memang dilakukan asesmen bagus ya udah dananya ke mereka, tinggal mereka entah pertanggungjawabannya gimana. Dan itu kita harapkan akan lebih cepat. Gitu. Nah, ini kan menarik tadi Mas Ai di awal. Iya. Nah, sambil minum ya kita. Di awal tadi Mas Ai mengatakan di Hastacita tidak ada. Adanya ekonomi kreatif. Secara global ya. Tapi maksudnya yang khusus bicara tentang pariwisata disentuh nggak di pas ekonomi kreatif itu? Arah ke pembangunan bisnis pariwisata. Akhirnya diadadain. Dicocok-cocokin. Jadi nggak aneh. Jadi kalau saya sih melihatnya ya itu kembali ya nggak masalah juga, sebelum-sebelumnya juga bukan prioritas juga kok gitu kan. Nah, terkait di dengan Nawacita sempat ada 10 destinasi baru itu kan? Nawacita ya, tapi Nawacita. Ya, tapi kan pendekatannya top down. Top down, kan? Betul. Top down. Jadi sama juga, ada pun top down, jadi percuma juga ya. Tergantung seleranya yang berkuasa kan. Iya. Nah, kalau terkait dengan ekonomi kreatif, sebetulnya kita irisannya banyak banget. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif dan kebudayaan itu irisannya banyak, terutama ekonomi kreatif. Nah, sekarang ini kami dengan teman-teman ekonomi kreatif terus menjalin hubungan. Kita selalu berinteraksi. Jadi sebagai contoh aja, kalau teman-teman dari Federasi Serikat Musisi Indonesia itu pernah menyampaikan ke kami bahwa 75% anggotanya itu mencari pekerjaannya itu di Horeca, hotel restoran cafe. Gitu. Jadi cukup signifikan gitu ininya kontribusinya kita dengan industri kreatif seperti itu. Jadi bernaung malah justru bukan berjauh ya, menjadi lahan pencarian. Iya, betul seperti itu. Jadi banyak irisan kita dengan mereka ya. Biasanya kan hotel-hotel itu suka create events gitu loh Mas Ai. Dulu kan kita sering nonton konser di Puri Agung ya zaman SMA. Kamu SMA-nya di Jakarta nggak? Jakarta. Sampai sekarang masih, sampai sekarang masih terus nonton kita JRP Live in Session. Iya, kita selalu hampir semua hotel di Indonesia kita sering kolaborasi dengan mereka. Bahkan kalau bicara royalti musik tuh yang banyak diincar kan hotel sama restoran. Iya. Betul. Yang paling sama mall ya pastinya ya. Tapi kan hotel sama restoran yang juga contribute lah untuk royalti musik. Jadi peran Kementerian Pariwisata gimana Mas selama ini? Kementerian Pariwisata itu adalah kementerian level 3 ya, tier 3. Kewenangannya terbatas,
anggaran terbatas. Sehingga memang yang jadi menteri terbatas nggak kemampuannya? Jadi siapapun yang jadi menteri situ tentu tidak mudah. Karena tadi Nah, jadi kalau kami ya udah memaklumi lah kita situasi seperti itu. Tadi saya bilang kan yang penting tuh sekarang di kami ada konsolidasi di industrinya nih. Ya, betul. Yang penting gimana? Udah jangan, saya bilang teman-teman udah jangan banyak komplain lah, ngeluh-ngeluh semua kita. Yang penting kita apa yang kita bisa lakukan di antara kita. Toh semua ini ada di dalam stakeholders satu umbrella di konfederasi. Dan ini kita lakukan, Mas. Jadi misalnya nih contohnya nih kita lagi menggarap kerjasama dengan salah satu penerbit kartu kredit ya untuk menarik wisatawan dari Australia. Nah kita duduk bareng nih sama teman-teman airlines, gimana nih apa yang kita bisa kerjakan bersama untuk mereka mau narik. Nah itu kita lakukan gitu loh. Kalau kita kerjasama promonya seperti apa dan sebagainya. Kalau pakai kartu itu dapat diskon tambahan gitu ya. Lebih kepada kalau itu kepada promosinya, Mas. Karena kalau bicara promonya itu di bank issuernya. Jadi ini si penerbit kartu kredit lebih kita dorong karena dia yang kerjasama dengan bank issuer. Nah kita minta dia yang di depan untuk memberikan kita akses kepada bank-bank ini. Nah, yang punya data by name by address itu si bank issuer. Nanti kita coba. Gitu, Mas. Itu banyak hal yang kita coba inisiasikan. Jadi mandiri bener ini industri ini. Nggak pernah diurusin. Padahal kelihatannya kan bergelimang cahaya, gemerlap gitu kan. Tapi nggak apa, ntar karena kalau begini kalau kita sukses jadi kita bisa bilang government jangan ikut-ikut manggung. Tapi ini kan kayak film animasi Jumbo sukses. Padahal kan pemerintah nggak kontribusi sama sekali kan. Tapi sekarang banyak yang klik, ya kan? Langsung bikin seminar AI, ngomongin AI di mana-mana. Jangan-jangan pemahaman artificial intelligence berbeda dengan yang kita maksud. Jadi intelijensinya yang artifisial gitu. Industri pariwisata nanti berkembang, teman-teman bisa struggle di bisnis hotel dan restoran nanti. Ada yang klik, ini pemerintah contribute. Nanti turisnya naik tiba-tiba. Iya, benar. Padahal teman-teman industri hotel dan restorannya yang punya ide kreatif gitu untuk create something. Kan? Tapi kalau Mas Ai nih dari mewakili industri, dikasih kalau iklan itu kan silakan minta 3 permintaan. 3 permintaan. Artinya gini kan, memang kontribusinya banyak tadi dari pendapatan daerah juga dapat, lalu pendapatan negara pusat juga dapat. Gitu. Kalau diberi 3 permintaan. 3 permintaan ya. Pertama menurut saya adalah promosi kita penting. Promosi kita penting. Jadi tahu pemerintah nih ya, promosi. Promosi artinya apapun itulah, mau pemerintah mau ngapain, tapi artinya kita perlu dana ke pemerintah. Oh, pemerintah. Iya kan kontribusi ke negaranya banyak. Soalnya 79 tahun nggak jadi prioritas sih. Tapi berani-berani boleh lah ya. Berani-berani dong. Oke, ya itu penting ya. Satu itu. Kedua adalah konektivitas. Konektivitas terkait dengan penerbangan. Penerbangan ini penting banget. Gimana supaya kita bisa membuka sebanyak-banyaknya penerbangan langsung ke Indonesia. Jangan pernah berpikir bahwa kalau ada penerbangan langsung maka terjadi outbound flow yang lebih besar. Itu nggak ada referensinya nggak ada tuh, Mas. Contohnya, jadi kuncinya apa? Nggak ada. Memang secara alamiah tuh misalnya saya ambil contoh ya, Turki. Turki itu menjadi contoh yang agak menarik deh. Dia soalnya dia di Eropa tapi dia nggak connected langsung kayak negara-negara Benelux ya. Itu kan karena dia ada kereta juga bisa gitu. Turki itu penduduknya kalau saya nggak salah sekitar sekarang tuh mungkin antara berapa ya? Mungkin antar 70-an kali ya. 80-an segitu ya. Nah, dia turisnya itu 55 juta sebelum Covid ya. Sekarang mungkin saya rasa udah lebih kali. Udah recovery. 2019 itu yang tercatat outbound-nya dia itu 12 juta tuh. Banyakan inbound. Iya kan? Gak usah jauh-jauh tuh gini, Thailand deh gitu kan. Thailand tuh penduduknya sekarang mungkin ya kira-kira 70-80 juta ya. Turisnya kalau sebelum Covid itu 40 juta. 40 juta. Ya kan? Yang keluar nggak nyampe 20 juta tuh. Penduduknya 80 ya. Kita kita tuh banyak orang pergi ke Saudi, pergi umroh sebenarnya.
ke Arab. Ke haji juga cuma 250 ribuan gitu kan. Kurang lebihnya. Umroh kira-kira mungkin sekarang 2 juta deh. Kurang lebihnya. Inboundnya kita sekarang sebelum krisis kemarin 2024 13 juta, kalau saya nggak salah 13,9. 13,9. Masih jauh di bawah Thailand ya? Masih jauh di bawah Thailand. Tahun lalu itu dia 36 juta. Iya. Bahkan dia sesumbar katanya tahun depan 2026 dia mau target 80 juta. Wisata mancanegara. Ambisinya begitu. Saya tahu dari mana tuh? Bukan dari destinasi wisata itu. Dari mana tuh? Dari medical tourism. Oh, macam-macam Mas. Dia medical dia naik tuh. Ada cross border juga dari Cina. Iya benar-benar. Karena banyak yang kamu bikinan Thailand apa enggak nih? Apa asli? Ya, aku bikinan Oslo alias Solo. Jadi yang kedua tadi itu konektivitas harus dibangun semaksimal mungkin. Nah yang ketiga ya otomatis semua regulasi support dong gitu kan, support untuk semuanya ya. Ya jangan ada deh misalnya kayak mohon maaf ya ada gubernur yang bilang nggak boleh studi tour mesti di lokal. Lah ini kan negara NKRI ada kan kejadian Banten, DKI sama Jawa Barat. Masa orang anak sekolah mau berwisata studi tour nggak boleh gitu kan? Ini contoh kecil. Tadi pajak hiburan segala macam. Jadi regulasinya itu semua harus mensupport. Itu tiga kalau di lampu Aladin ya 3 permintaan kamu. Support dana nggak perlu nih. Anggaran dari pemerintah perlu nggak? Ya kan, industri yang tidak disupport gimana? Kan kalau disupport kan lebih bagus. Itu aja tadi yang promosi itu terkait juga dengan ini Mas, dengan apa? Misalnya mensubsidi untuk wilayah-wilayah yang kita promosikan mereka untuk datang ke Indonesia gitu kan. Misalnya subsidi tiketnya, subsidi untuk kalau tinggal di hotel jadi berapa itu kayak Turki itu rajin banget tuh bikin kayak gituan. Iya. Kita untuk tiket ke Raja Ampat itu mungkin lebih mahal daripada kita ke Singapura. Kemarin tuh saya lihat di platform untuk booking tiket tuh booking ke Jayapura itu udah sekitar 5 jutaan lebih hampir. Ke Manado sama ke Bangkok murahan ke Bangkok. Iya, murah ke Bangkok gitu. Bahkan lebih murah ke Seoul ke Korea. Itu lebih murah juga. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu tadi Mas terkait dengan regulasi yang ketiga. Jadi harus dilihat lagi semuanya karena sekarang gimana kita mau kompetitif ya, harga dari harga dasarnya aftur udah mahal, dimonopoli oleh Pertamina kan. Ada PPN-nya, ada lagi surcharge-nya lagi tuh. 10% itu ya. Surcharge-nya itu masing-masing airline saya dengar beda-beda tuh. Gitu. Saya nggak tahu variannya berapa, tapi surcharge ada satu untuk apa? Kalau pengen dapat kuota duluan atau gimana? Pokoknya ditaruh oleh Pertamina tuh kayak surcharge-nya. Ya nggak tahu ya kalau orang airline bilang katanya PNBP-nya masuk ke SDM. PNBP masuknya. Jadi ada surcharge lagi kan nggak lucu ya. Belum lagi yang namanya spare part. Spare part katanya janjinya nggak kena biaya masuk. Sekarang bayar juga. Ya kan repot kayak gitu. Kan ini ngebalas Trump. Pasti spare partnya dari Boeing kan? Itu janjinya mau tanggung pemerintah kan dibebaskan, nyata enggak. Jadi kembali lagi kita memandang ini penting atau enggak. Kalau menurut pandangan kami ini penting banget, terutama tadi yang untuk menyerap tenaga kerja. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya digangguin mulu kan jadi tapi benar sih ini solusi banget tuh penyerapan tenaga kerja SDM kita yang memang masih banyak yang betul dan dia sangat fleksibel fleksibel. Jadi kalau di daerah pariwisata tuh kan di sekelilingnya tuh banyak pedagang-pedagang kecil, jadi ekonominya bergerak itu. Ekonomi bergerak untuk tenaga-tenaga bellboy gitu segala macam kan bersih-bersih. Tumbuh Mas. Kalau pernah dengar pasar papringan di Temanggung, itu dia kalau nggak salah bukanya setiap minggu wage mau minggu pon sebulan 2 kali. Tumbuh orang datang, dan itu kan langsung ke masyarakat desanya situ. Tapi benar gak sih Mas, ada anggapan begini, gak semua daerah atau orang daerah di Indonesia punya jiwa hospitality. Katanya cuman yang pendapatnya tuh orang-orang Jawa, orang Sunda sama orang Bali. Enggak Mas, sebetulnya nggak tepat lah. Orang Indonesia itu kan pada dasar ramah Mas. Hanya memang kan ya beda-beda daerah mungkin kulturnya yang misalnya saudara-saudara kita di Sumatera Utara gitu ya, mungkin dia 150 lebih desibel gitu ya. Ini tapi kan masalahnya gimana kita melatih aja gitu. Kalau saya lihat secara keseluruhan kita tuh
hospitality-nya oke. Hanya sekarang memang harus diajarin. Misalnya aja deh, contohnya aja makan nih, kan suka tuh kadang-kadang tiba-tiba pelayannya ngambil garpu atau nganterin piring di depan muka kita. Gitu kan. Itu kan ya kan sih diajarin jangan atau enggak misalnya kita pesen nih bertiga makanannya untuk Mas Ayu tapi ngasihnya lewat sini ke sana. Gitu. Nah, itu kecil lah gitu kan. Atau kalau ada teman juga dari Sumatera cerita, aduh aku saya nggak sebut nama ya jadi aman. Ini kata teman saya cerita, aduh aku nggak ngerti nih hospitality-nya orang sini gimana. Saya pertama pesen kopi, kedua pesen kacang, ketiga pesen nasi pisang goreng. Yang ada tuh orangnya marah, Pak kenapa sih nggak sekalian ya? Ya kan kayak gitu kan. Ini semuanya story tapi kenyanya. Kenapa sih nggak sekalian pesen gitu satu-satu? Nah itu kan ya dilatih. Saya pernah tuh kayak gitu. Jadi saya tanya mau udah dikasih menu saya tanya kan, ada ini nggak? Malah dimarahin. Kau pesan yang ada di situ aja lah. Jangan yang nggak ada kau pesan gitu. Ya udah itu tapi kan perlu perlu diajarin, dilatih gitu. Oke, Mas Ai, ada lagi? Mudah-mudahan sih ini, tapi memang pariwisata itu Indonesia tuh sebenarnya potensinya kan besar banget. Ya pokoknya harapannya gini deh. Sekarang ini kita setuju nggak kalau ini bisa kita jadikan prioritas daripada bikin segala macam belum tentu hasilnya. Kalau ini udah nyata, udah nyata keluar gitu hasilnya. Kalkulasinya dulu Mas. Mungkin kalau ada angka. Menurut potensinya berapa sih industri pariwisata? Gini aja Mas, jadi pada tahun 2024 itu sempat dihitung per wisatawan itu keluar spendingnya 1.350 US dollars. 1.350 US dollar untuk berapa hari? Per kunjungan. Per kunjungan. Berapa hari itu kira-kira kunjungannya? Kalau rata-rata tahun 2024 kalau saya nggak salah itu sekitar 4 hari. Yang enggak nyampe 3 harian. 3 harian. 3 harian. Kalau nggak salah sekitar 3. Nah, sekarang kita hitung aja kita mau target berapa. Kalau saya pernah menghitung ya untuk kira-kira sekitar kalau kita sama aja sama Thailand gitu 40 juta ya. Iya. 40 juta ya kali aja 1.350. Itu udah mendekati 1.000 triliun Mas. Iya. Potensinya. Gitu. Satu anggaran ini kita ya. GDP kita ya. Dan itu langsung dia uangnya tadi langsung ke masyarakat. Jadi konsumsi rumah tangga kan. Impact-nya kan langsung ke pertumbuhan. Betul. Udah gitu nggak pusing lagi penyerapan tenaga kerja. Nggak perlu ribut-ribut segala karena di pariwisata tuh mereka sangat fleksibel. Yang kalau sektor saya di hotel malah ada rigid gitu ya. Aturan lebih saya di dalam perjanjian kerja bersamanya gitu. Tapi yang lainnya kan mereka sangat fleksibel. Iya. Mau yang di spa, tour mau yang di gitu-gitu ya, kan fleksibel. Jadi benar-benar bisa menjadi bantalan untuk penyerapan tenaga kerja. Oke. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan 1.000 triliun tuh, waduh. Ya bisa, sangat bisa. Apakah dari tadi ya 13,9 bisa ke 40? Menurut saya bisa. Sepertiganya APBN kita tuh. Iya, kalau mau serius bisa, sangat bisa. Ya. Itu baru bicara dari yang related dengan spending ininya ya, spending perkunjungannya kan kita juga belum hitung tuh dia dari sisi itu maksudnya 1.350 itu termasuk hotelnya. Iya, belum dari misalnya orang kan baru datang lihat wah Indonesia kan ini deh. Ntar ikutannya apa? Investasi kan. Kayak Vietnam tuh. Iya. Vietnam tuh yang nomor satunya Korea loh Mas. Turisnya dari Korea. Ya karena dia leisure sambil bisnis atau bisnis sambil leisure. Kan pabriknya banyak banget situ. Jadi itu juga akan menarik secara tidak langsung investasi. Investmentnya ada. Gitu. Oke, mudah-mudahan pemerintah mendengarkan masukan dari teman-teman PHRI. Matur nuwun Mas Ai atas kehadirannya. Mbak Di, Mas Ada pertanyaan mungkin untuk Mas Ai bisa ditulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa di-subscribe dulu ya. Jangan lupa jalan-jalan biar nggak stres ya kan, wisata. Kamu suka jalan-jalan juga? Iya dong. Oh iya, oke. Biar nggak healing kan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.